Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Selamat pagi adik-adik, Selamat apa pagi. kabarnya? Luar biasa. Yeay. Semoga semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Berjumpa bersama kakak dan abang dalam ibadah online sekolah minggu hari ini. Tentunya kalian sudah tidak sabar untuk memulai ibadah hari ini Yes, ya. pastinya Kak. Nah, tapi sebelumnya kakak dan abang mau mengingatkan untuk like ibadah sekolah minggu ini Like. dan lupa subscribe channel HKBP Rawamangun. Yes, betul sekali. Nah, hari ini Kak yang melayani kita di ibadah minggu ada Kak Febri Tinambunan. Hai kakak. Hai. Dan juga ada Kakak Rolin Sinambela Yap, sebagai song leader. Nah, pemusik handal kita nih Kak, tak lain dan tak bukan. Ada Bang Pol Pol Takluta Barat. Barat. Hai Bang Pol. Hai, Abang. Oke, nanti yang akan membawakan firman Tuhan ada Amang Pendeta Joni Rumah Horbo. Hai Hai, Amang. Nah, sebelum mulai ibadah nih Kak, yang pasti kan masih pagi-pagi nih ya Kak. Adik-adik butuh semangat. Nah, kita mau jalan dulu nih Kak pagi ini. Ya. Adik-adik tahu lagu Jalan Serta Yesus? Tahu Kak. Tahu, sering dinyanyikan ya Sering Kak? banget. Oke, kita mau memuji Tuhan dengan penuh semangat dan sukacita. Yang di rumah, adik-adik berdiri. Yuk, berdiri. Ayo. Kita nyanyi Jalan Serta Yesus ya Bang Pol. Kita pakai gerakan ya Kak. Yes, let's go Bang. Jalan serta Yesus yang semangat ya. Siap-siap. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Ke kanan. Jalan dalam sukacita, Jalan duka. jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Kita sekali lagi nyanyikan. Yuk, berdiri ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus. Siap-siap ke kanan ya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya
setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Oke, yeay, kita udah cukup semangat ya Kak Semangat. pagi ini ya adik-adik. Adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita mau mulai ibadah kita. Kita mau berdoa. Nah, sebelumnya kita mau siapkan dulu ya hati kita, pikiran kita. Kita lipat tangan, Kak Febri pimpin doa ya. Ikutin dalam hati adik-adik saja ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pagi hari ini kami boleh bangun dengan sehat, tidak berkekurangan suatu apapun. Dan terima kasih juga ya Tuhan karena kami masih boleh ikut ibadah sekolah minggu meskipun masih secara online. Tuhan berkati ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhir agar kami boleh duduk dengan diam menikmati firman Tuhan dan juga pujian kami boleh nyanyikan dengan sepenuh hati untuk Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, selamat hari Minggu dan selamat beribadah dalam kebaktian sekolah minggu. Tema kita apakah hari ini Kak? Tema kita di tanggal 10 Juli 2022 setelah Trinitatis, minggu keempat memberitakan dan melakukan firman Tuhan. Oke adik-adik, sekarang saatnya kita mau memuji Tuhan Allah kita. Yuk dengan penuh semangat ya Kak, kita dari Kidung Jemaat nomor 19 ayat 1 dan 2, Tuhanku Yesus. Kita bernyanyi bersama-sama adik-adik. Kita nyanyikan Tuhanku Yesus. Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia. Kau kukasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang bakal. Kita berdiri ya, kita nyanyikan ayat yang kedua. Indah tamasya, indah sawah ladang. Indah tamasya, indah sawah ladang, sungguh elok berseri. Yang lebih indah Kau Tuhan Yesus, Engkau menghibur yang sedih. Adik-adik, marilah kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan, kami masuk perguruan, bergemar mendengarkan firman kehidupan. Yesus, Kaulah yang berkata, bahwasanya Kau serta kami selamanya. Amin. Ya adik-adik, kita duduk kembali, kita akan menyanyikan lagu buku ND nomor 547 ayat yang pertama. Loas ro tu audak danak. Oh
Adik-adik, kita akan mengucapkan hukum Taurat yang ketiga. Marilah kita bersama-sama mengucapkan hukum Tuhan yang tertulis di dalam hukum Taurat ketiga berbunyi demikian. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Allah untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau kembali memuji Tuhan ya Kak. Ya. Kita mau bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 406 ayat 1 dan 2. Ya Tuhan, bimbing aku. Nanti ayat yang kedua adik-adik di rumah berdiri ya. Bangkit berdiri. Oke, yuk kita bernyanyi. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Engganlah ku melangkah setapak pun, apabila kau tak ada di sampingku. Ayat yang kedua, adik-adik berdiri ya. Lindungilah hatiku di rahmat-Mu, dan buatlah batinku tenang teduh. Dekat kaki-Mu saja ku mau rebah, dan tidak ragu-ragu ku berserah. Adik-adik, kita sudah berdosa di hadapan Tuhan. Untuk itu, marilah kita bersama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa kita. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ya adik-adik, kita duduk kembali. Kita akan menyanyikan lagu Ende Sekolah Minggu nomor 193, Setinggi-tingginya Langit. Kita pakai Tinggi banget ya gerakan Kak, langit tinggi banget Tinggi Kak. sekali. Yeay. Mungkin boleh sambil berdiri ya Kak, Ya, adik-adik kita yang di berdiri ya. rumah ya. Yuk kita diri lagi, kita nyanyi lagu ini dengan semangat. Setinggi-tingginya langit, setinggi-tingginya langit. Lebih tinggi apa? Tinggi Kasih Yesusku dalam sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku indah, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Siap-siap lompat. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segala. Kita nyanyikan satu kali lagi, yuk semangat. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku dalam sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi. Lebih indah apa? indah kasih Yesus. Yeay. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Oh, kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya.
Adik-adik duduk lagi ya. Nas epistel untuk kita hari ini, yaitu yang tertulis dalam kitab Amsal 3 ayat 27. Marilah kita bersama-sama mengucapkannya. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta yang memeliharanya. Amin. Yes, adik-adik dan juga Kak Karolin, setiap hari pasti kita maunya selalu ikut sama perintah Tuhan. Iya Iya. sih Kak? Iya Kak. Iya, misal kalau Tuhan Yesus bilang, adik-adik hari ini kita harus semangat. Nah, Kak Karolin akan semangat atau enggak? Semangat sekali Kak. Oke, dan banyak perintah-perintah Tuhan Yesus yang baik lainnya yang kita mau lakukan ya Kak. Iya. Begitupun juga dengan adik-adik yang di rumah untuk selalu mengikuti perintah Tuhan. Seperti lagu kita yang kita mau menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 376 ayat 1. Ikut Dikau saja Tuhan. Kita bernyanyi dengan semangat. Ikuti Kau saja Tuhan. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Kita berdiri ya, kita nyanyikan satu kali lagi. Ikut Dikau saja Tuhan. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, berjumpa dengan Kak Karolin di sini dalam pembacaan Warta Sekolah Minggu tanggal 10 Juli 2022. Berikut warta sepekan. Seperti tertulis dalam Roma 14 ayat 9, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun.
seluruh teman-teman, kakak, abang, guru, dan seksi sekolah minggu, serta majelis gereja dan pendeta menyambut dengan hangat adik-adik yang baru bergabung di sekolah minggu HKBP Rawamangun dalam periode 4 Juli sampai dengan 10 Juli 2022. Selalu rajin beribadah sekolah minggu, mengikuti pengajaran dan kelas, dan mengikuti seluruh kegiatan sekolah minggu ya. Tuhan Yesus memberkati. Untuk evaluasi adik-adik, Minggu tanggal 17 Juli 2022, kita akan mengadakan evaluasi kelas. Soal evaluasi akan dibagikan di Zoom kelas masing-masing. Semangat mempersiapkan diri untuk evaluasi. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan Mazmur 20 ayat 4, kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan jadikannya berhasil, apa yang kau rancangkan. Pendeta dan majelis gereja dan guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu dan panjang umur untuk yang berulang tahun mulai tanggal 4 Juli sampai 10 Juli 2022. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun adik-adik. Kita bernyanyi ya. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi. Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus Tuhan dan Raja kita. Oh, kami mengucap syukur, Tuhan yang pimpin langkahmu. Padamu adikku, selamat ulang tahun. Sekali lagi kita nyanyikan ya Kak. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi. Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus Tuhan dan Raja kita. Oh, kami mengucap syukur, Tuhan yang pimpin langkahmu. Padamu adikku, selamat ulang tahun. Yeay, happy birthday. Setelah ibadah, acara online adik-adik mengisi presensi pada MyISM. Adik-adik dapat menggunakan link di bawah ini ataupun dengan cara download aplikasi mobile Android atau iOS di gadget kalian. Persiapan untuk bahan ajar untuk Minggu 17 Juli 2022 diambil dari Nats Lukas 15 ayat 1 sampai 7. Yesus mencari dan menyelamatkan yang hilang. Adik-adik dapat membacanya terlebih dahulu ya. Demikian warta sekolah minggu dan pra-remaja dalam sepekan. Mari kita tetap menjalankan prokes, mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, makan makanan yang bergizi. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Hatami ale Tuhanku
Baik adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semuanya melipat tangan, menutup mata, kita akan berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom adik-adik semuanya. Selamat hari Minggu semuanya. Wah, luar biasa nih. Pada hari Sabtu lalu, semua anak-anak sekolah minggu seru-seruan nih di sekolah Alkitab liburan. Siapa yang ikut coba? Wih, kalau Amang lihat dari sini, ada setengah yang tidak ikut. Kemana saja liburannya? Ayo kemana liburannya? Oke, yang tidak ikut tahun ini, mungkin di tahun depan akan ikut karena seru-seruan mendengar firman Tuhan bersama dengan kakak, abang, guru sekolah minggu, dan juga para pendeta dan juga motivasi kepada adik-adik semuanya. Nah, pada minggu ini kita akan mendengarkan firman Tuhan di minggu keempat setelah Trinitatis dari Amsal 6 ayat 6 sampai dengan 11. Ayo, yang sudah bisa buka Alkitab, dibuka Alkitabnya. Karena minggu lalu sudah dikasih tahu sama abang kakak dari mana firman Tuhan hari ini, yaitu Amsal 6 ayat 6 sampai dengan 11. Kita membaca bersama-sama, Amang Pendeta di sini, adik-adik semua di rumah membuka Alkitabnya ya. Amang baca mulai 2 ayat. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan roti di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Kristus Yesus, di nas ini, di khotbah kali ini, Tuhan menasihati, memberikan firman kepada kita secara khusus kepada orang-orang pemalas. Gimana sih orang-orang pemalas itu? Biasanya orang pemalas itu tidak disiplin. Orang pemalas itu biasanya suka menunda-nunda pekerjaan atau tugas yang diberikan papa mama kepada adik-adik. Jadi mungkin saja ada adik-adik di sini yang malas mandi. 1 kali sehari saja mandi. Bahkan mungkin ketika menonton atau sekolah minggu ini jangan-jangan ada yang belum mandi, belum makan, padahal dia langsung ibadah sekolah minggu. Aduh, adik-adik semuanya, tanda-tanda anak-anak sekolah minggu yang hebat itu harus menampilkan bahwa dia ketika dia mau beribadah, dia sudah mandi, dia sudah sarapan, dan dia duduk dengan tenang di depan handphone atau di depan televisi untuk ibadah sekolah minggu.
Nah, secara khusus ini dinasihati kepada orang-orang pemalas. Ayo coba, siapa di sini yang pemalas? Abangnya atau kakaknya atau adik sendiri? Yang selalu menunggu-nunggu, yang selalu bersungut-sungut. Kalau disuruh papa mamanya selalu bersungut-sungut. Nah, dalam hal ini, dalam firman Tuhan ini, Tuhan melalui Salomo mengingatkan kepada pemalas supaya memperhatikan semut. Memperhatikan semut. Ada apa sih? Kenapa Salomo mengatakan bahwa kepada orang malas, catatan kepada orang malas supaya memperhatikan semut. Nah, adik-adik, ada di sini yang tahu, yang mengenal bagaimana semut itu? Ada? Oke. Ada yang di sini yang pernah digigit semut merah? Wih, gimana rasanya kalau digigit semut merah? Pasti sakit dong, pasti bengkak dong. Kakinya, tangannya, biasanya semut itu datang ketika ada gula, atau ada makanan yang bertumpahan, atau ketika ada makanan yang enak, pasti semut tidak perlu diundang. Pasti semut tahu di mana ada makanan, pasti semut kalau hujan pun, kemarau pun, pasti semut akan datang kepada makanan atau kepada gula. Nah, adik-adik, hal yang istimewa menurut Salomo tentang semut ini ialah, kalau kita melihat semut, bahwa ternyata semut itu suka menyapa. Suka menyapa terhadap temannya semut yang lain. Nah, kalau kita memperhatikan nanti kalau adik-adik pergi ke dapur atau pergi ke depan melihat di mana ada semut, kalau semut bertemu dengan semut, nah, mereka akan selalu seperti berpelukan, seperti bersalaman, memberikan sapa terhadap temannya yang lain. Nah, Salomo mengajarkan juga kepada adik-adik semuanya, kalau yang baik kenapa enggak sih? Kalau yang benar kenapa sih kita tidak melakukan kalau kita berjumpa dengan teman-teman kita? Nah, setelah kita sal pada hari Sabtu lalu, pasti dong tambah teman. Jadi kalau jumpa temannya, sapa dong. Halo, namaku ini, aku week ini. Kalau jumpa nanti sama abang kakak guru sekolah minggunya, tanda-tanda kita sebagai anak-anak sekolah minggu harus disapa kakak, abang, amang pendetanya sebagai tanda kita anak-anak Tuhan. Yang kedua, mereka bekerja tidak mengenal musim. Nah, kalau di Indonesia ini ya mungkin hanya 2 musimnya, hanya musim hujan sama musim kemarau. Tapi kalau di luar negeri ada banyak musim di daerah tersebut. Nah, biasanya kalau musim panas itu adalah musim yang tidak mengenakkan untuk bekerja karena sinar matahari akan mengenai tubuh manusia atau tubuh hewan yang lain. Tetapi semut tidak demikian. Baik musim hujan atau musim kemarau, semut selalu bekerja, berjalan untuk mencari makanan. Dia tidak pernah mengatakan, ini hari libur loh, aku tidak perlu bekerja. Ini kan masih ada makanan, untuk apa kita bekerja? Nah, adik-adik juga seperti itu dong. Kalau yang baik dari semut itu, mari kita contoh sesuai dengan apa kata Amsal Salomo.
Mari bekerja mengerjakan tugas-tugasmu dengan baik. Mari mengerjakan pekerjaan rumah yang diberikan papa mama sebagai anak-anak yang bertanggung jawab. Siapa di sini yang sudah bisa menyapu rumah? Siapa di sini yang sudah bisa menyusun bantal ketika bangun tidur? Siapa di sini yang sudah bisa menyusun sepatu dan sendal ke tempat yang rapi? Wah, luar biasa adik-adik. Tapi ada aja adik-adik yang tidak mau bekerja, disibukkan dengan kesenangan pribadi. Nah, demikian juga firman Tuhan ini harus kita pahami juga. Kita harus tidak henti-hentinya untuk mencari kebenaran firman Tuhan. Di mana adik-adik mencari kebenaran firman Tuhan? Yaitu di gereja, di sekolah, dalam pertemuan-pertemuan bersama dengan kakak, abang, guru sekolah minggu. Adik-adik harus terus mencari firman Tuhan. Jangan karena sekolah yang libur, ikut sekolah minggunya yang libur. Harus juga ketika sekolah libur, kita tidak harus meliburkan diri untuk sekolah minggu. Nah, ada yang jalan-jalan, boleh jalan-jalan, silakan jalan-jalan, tapi jangan lupa untuk tetap mencari Tuhan. Walau libur, walau tidak ada kegiatan, walau sudah selesai Paskah, dan walaupun Natal beberapa bulan lagi, tapi tetap mencari Tuhan, mencari kebenaran firman Tuhan dalam hidup adik-adik. Nah, adik-adik, siapa nih yang harus disuruh baru mau melakukan tugas-tugasnya? Siapa di sini harus dipanggil kuat-kuat suaranya supaya dia mau melakukan tugasnya? Kalau papa mamanya tidak menyuruh makan, dia tidak makan. Kalau papa mamanya tidak menyuruh dia untuk mandi, tidak mandi sampai malam. Nah, dari sini, dari Amsal Salomo ini, Tuhan mengingatkan kita, kalaupun kita tidak harus disuruh seperti semut, tidak harus diperintah, tidak harus diatur, tetapi mereka sudah tahu melakukan tugasnya masing-masing. Ini kan sudah semakin naik kelas, sudah kelas yang baru, harus mempunyai kemandirian, harus mandiri, tidak harus diatur, disuruh oleh papa mama dan juga guru-guru di sekolah minggu. Yang terakhir, adik-adik, siapa di sini yang suka menolong temannya? Siapa di sini yang suka menolong temannya? Dan apa yang pernah adik-adik lakukan terhadap temannya? Kalau semut itu badannya sangat kecil, tapi kecil semut itu, tapi mereka bisa mengangkat sebesar ini karena mereka bersama-sama mengangkatnya. Mereka bisa mengangkat beban yang besar karena mereka bersama-sama melakukannya. Bergotong royong, saling menopang, saling menguatkan para semut. Itu juga yang Tuhan inginkan daripada adik-adik. Adik-adik harus saling menopang, saling menguatkan sebagai tanda kita anak Tuhan. Adik-adik kan di rumah aja nih mendengarkan firman Tuhan. Nanti suatu saat akan kita bertemu dalam di gereja, tapi di sekolah juga sudah kita masuk sekolah ya.
Di sekolah kita akan melihat siapa yang mau menolong temannya ketika temannya tertinggal pensil atau tertinggal pulpennya atau penghapusnya. Ada orang yang mau menolong, tetapi ada orang yang memang tidak mau menolong. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus saling menolong, saling menguatkan, dan bekerja sama. Itulah hikmat Tuhan yang Tuhan berikan kepada adik-adik semuanya. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu, di mana pada minggu ini kami telah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan mengajarkan kepada kami untuk orang-orang yang malas supaya memperhatikan semut yang selalu bekerja sama, selalu menyapa, bekerja tidak harus disuruh, bekerja tidak mengenal musim. Demikianlah anak-anak sekolah minggu HKBP Rawamangun. Semakin mencintai Tuhan Yesus, semakin mengasihi orang tua dan saudara-saudara, dan juga anak yang cerdas, anak yang kreatif, dan tidak pemalas. Berkati orang tua, papa mama, abang kakak guru sekolah minggu, dan seluruh pelayan di HKBP Rawamangun. Berkati adik-adik ketika mereka akan masuk sekolah, kelas yang baru, Tuhan yang menyertai adik-adik sekolah minggu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yap, kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya Kak. Tadi dibawakan sama Amang Pendeta Joni. Pendeta Joni. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan ya adik-adik. Karena kita masih online, jadi persembahannya juga masih seperti biasa ya Kak. Ada 3 cara pengumpulan. Adik-adik bisa minta tolong ke mama papa untuk langsung kasih ke sekretariat gereja seperti yang di atas ini. Atau adik-adik juga bisa minta tolong mama atau papa untuk kasih persembahannya lewat scan barcode. Atau yang terakhir bisa juga dengan transfer ke nomor rekening yang ada di bawah layar adik-adik ini. Oke, sambil mengumpulkan persembahan, kita mau memuji nama Tuhan ya Kak. Kita sudah dengar firman, kita harus selalu membawa firman Tuhan itu bersama-sama dengan kita. Seperti lagu pujian yang kita mau nyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 426 ayat 1 dan 2. Kita harus membawa berita. Kita bernyanyi dengan penuh semangat ya adik-adik. Kita harus membawa berita. Kita nyanyikan. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi, remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kita nyanyi ayat yang kedua. Adik-adik berdiri. Habis ini kita mau doa tutup ya. Kita harus menyanyikan kita. Kita harus menyanyikan kita, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segera lepas, remuk dan segera lepas. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihanilah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Amin. Kepada adik-adik kami semuanya, atas nama pendeta dan seluruh pelayan dan kakak abang guru sekolah minggu, mengucapkan selamat hari Minggu untuk adik-adik semuanya. Tetap jaga kesehatan dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap, karena gelap jadi